Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Rania. Saya merupakan salah satu santri di Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran di tingkat Mualimin, yaitu kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari Gerakan Pembaharu Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Nah, sebelumnya tokoh pembaharu Islam itu ada 6, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Ali Pasa. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir pada tahun 1865 di sebuah desa yaitu Kolamun di Lebanon. Ia tumbuh dalam lingkungan yang religius dengan berpendidikan agama yang kuat sejak kecil karena ia merupakan keturunan dari Al Husain, yaitu cucu Rasulullah SAW. Pada usia mudanya, Ridho sudah menunjukkan sikap minat besar terhadap ilmu, pengetahuan, dan agama. Ia kemudian pindah ke Kairo, di mana ia bertemu dengan Muhammad Abduh, yaitu seorang pemikir besar Islam yang menjadi gurunya. Nah, pemikiran dan kontribusi Rashid Ridho adalah menjadi penerus utama Muhammad Abduh dalam gerakan reformasi Islam yang disebut dengan Salafiyah, yang dalam konteks ini berarti kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ridho menekankan pentingnya pendidikan, nasionalitas, dan pembaharuan ajaran Islam agar umat muslim dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Selain itu, sebagai pembaharu Islam, Muhammad Rashid Ridho juga memiliki pemikiran lain, yaitu mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus mampu meninggalkan sikap fanatisme. Yang ketiga, umat Islam harus menyesuaikan atau harus menguasai sains dan teknologi supaya ia tidak tertinggal oleh zaman yang semakin berkembang. Yang keempat, ia berpendapat bahwa jika suatu saat umat Islam mengalami kemunduran, maka itu bisa jadi penyebab terbesarnya adalah banyaknya yang melakukan hal bid'ah. Nah, selain sebagai tokoh pembaharu, Ridho juga berprofesi sebagai penulis. Ridho menulis banyak artikel dan buku yang berfokus pada reformasi sosial, politik, dan agama. Karya terbesarnya adalah majalah Al-Manar, yang mana ia dirikan pada tahun 1898. Majalah ini menjadi sarana penting untuk menyebarkan ide-ide reformasi dan menarik minat ulama dan intelektual dari seluruh dunia Islam. Al-Manar juga menjadi forum bagi Ridho untuk mengkritik praktik-praktik Islam tradisional yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ridho juga dikenalkan sebagai salah satu tokoh yang mempromosikan ide-ide pra-Islamisme, yang mana itu bertujuan untuk menyatukan umat muslim di seluruh dunia di bawah satu kekhalifahan yang kuat. Nah, meski tidak mencapai hasil yang signifikan dalam gerakan ini, ide-ide pan-Islamisme memiliki pengaruh besar dalam pergerakan politik di dunia Islam pada abad ke-20-an. Nah, karya utama dari Muhammad Rashid Ridho tidak hanya Al-Manar, yaitu ada Tafsir Al-Manar. Tafsir ini adalah salah satu karya monumental Ridho yang berisi interpretasi modern terhadap Al-Quran yang dilanjutkan dari karya gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Yang kedua, Al-Wahyu Al-Muhammadi. Nah, buku ini membahas tentang wahyu dan kenabian Muhammad SAW. Yang ketiga, ada Al-Khilafah. Nah, dalam buku ini, Ridho mengkritik sistem kekhalifahan yang sudah kehilangan fungsinya, yaitu sebagai pemersatu umat Islam. Nah, pemikiran Rashid Ridho ini meninggalkan pengaruh besar dalam pemikiran Islam modern. Ia kemudian membuka jalan bagi berkembangnya reformasi dalam ajaran Islam yang rasional dan berorientasi pada perkembangan zaman. Pemikirannya sudah menjadi landasan bagi banyak ulama dan intelektual muslim yang datang di kemudian hari. Nah, Rashid Ridho wafat pada tahun 1935, akan tetapi warisan pemikirannya terus hidup dalam gerakan reformasi Islam hingga saat ini, hingga hari ini, hingga detik ini. Maka dari itu, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari Muhammad Rashid Ridho sebagai pembaharu Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan atau misinformasi yang saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa untuk kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.